Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali lagi kita bertemu bersama saya Krisna dari EduGame Ponorogo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang how to create EduGame with Construct 2, di mana materi ini sebetulnya tadi sudah saya sampaikan di Sadar IGI yang ke-25. Tapi kali ini saya akan sajikan dalam bentuk video tutorial. Tidak hanya presentasi, tapi nanti juga akan saya sampaikan atau paparkan bagaimana cara membuat game edukasi dengan Construct 2 dalam bentuk video tutorial. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sih sebetulnya kita membuat game edukasi itu? Awal sekali ketika kita akan membuat game, kita harus membuat yang namanya flowchart. Flowchart adalah urutan-urutan garis besar ataupun peta konsep, di mana dari flowchart ini kita bisa membuat game sesuai dengan rencana. Jadi flowchart adalah perencanaan dalam bentuk gambar, urutan gambar. Nah, di dalam logika flowchart ini saya akan membuat game seperti ini. Ketika game dimulai, maka akan ada dua opsi, yaitu yang pertama adalah opsi instruksi dan yang kedua adalah opsi play. Nah, pada opsi instruksi ini ketika saya klik, dia akan menampilkan instruksi. Instruksi adalah petunjuk yang kita berikan kepada siswa agar siswa nanti bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalam game tersebut. Kemudian setelah instruksi nanti ada perintah melanjutkan atau tidak. Kalau misalnya dia melanjutkan, maka dia akan menuju ke game 1 atau level 1. Kalau tidak melanjutkan, berarti dia akan menuju kembali ke menu. Kemudian selain instruksi ada yang namanya play. Jadi jika siswa tidak ingin membaca instruksi, dia langsung bisa ke play. Ketika play diklik, maka akan muncul game ini dikerjakan oleh dia. Ketika dia lulus maka dia akan menuju ke game 2 sebetulnya, ini kalau panjangnya ya Bapak Ibu. Kalau tidak lulus berarti dia akan memulai lagi dari awal. Nah, kenapa saya hanya memutuskan sampai di sini saja? Karena memang durasi waktunya tadi pada saat pemaparan materi hanya 2 jam ya. Jadi tidak mungkin memaparkan materi membuat game itu hanya dalam waktu 2 jam, itu akan sangat kesulitan. Makanya saya potong. Jika game 1 lulus, dia akan menuju ke tampilan finish, kemudian akan selesai gamenya. Logikanya adalah ketika siswa sudah bisa melewati level-level ini, maka siswa dikatakan sudah mampu untuk memahami kompetensi yang sedang kita ajarkan. Kemudian di dalam game edukasi itu sebetulnya inti atau rohnya itu hanya ini Bapak Ibu. Yang pertama menu, kemudian yang kedua adalah instruksi, yang ketiga adalah game itu sendiri, di mana game ini bisa kita bagi menjadi berapa level terserah yang kita mau. Kemudian yang keempat adalah finish. Pada bagian menu kita akan memasukkan insert background, kemudian insert sprite, kemudian ada hyperlink. Kita juga akan mengatur opacity dan kita akan menambahkan musik. Pada bagian instruksi sama ya, kita akan memasukkan hal-hal yang sama dengan bagian menu. Kemudian pada bagian game ada sedikit tambahan, yaitu di sini kita akan menambahkan score dan juga time, dan kita juga akan menambahkan visible dan invisible. Kemudian pada bagian finish kita hanya menampilkan layout atau tampilan finish saja. Nah, ini adalah tampilan di menu Bapak Ibu, di mana ada 2 button di sini, play dan instruksi.
Kalau play berarti nanti menuju ke game 1, kalau instruksi berarti menuju ke instruksi. Nah, ini adalah tampilan instruksi game, di mana di sini kita memberikan petunjuk kepada siswa bagaimana cara menjalankan game ini. Kemudian kita memiliki dua button, yaitu home dan juga play. Nah, pada bagian home kita berarti kembali lagi, kalau play kita melanjutkan. Nah, di sini adalah contoh game 1. Skor dimulai dari 0 dan timenya dihitung mundur. Ketika game 1 selesai atau berhasil, maka dia akan melanjutkan ke game 2. Tetapi kalau tidak, dia akan melanjutkan kembali ke menu. Nah, game ini jika sudah selesai berarti dia akan sampai ke level finish. Nah, level finish itu saya bisa di sini saya memberikan button gambar terima kasih. Oke. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat game edukasi secara sederhana. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.